Ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya dengan istilah syirik, syirik kecil. Maka syirik kecil itu bukan dosa kecil, tetapi adalah hukumnya dosa besar. Haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan tentunya dalam rangka untuk mengerjakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita mengisi waktu kita dengan beribadah, dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan belajar berkaitan tentang hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, dan umat-umat beliau yang senantiasa menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab Tauhid, susunan dan karangan dari Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab ke-35, masih membahas tentang maja'a fir riya, pembahasan tentang riya. Pada pembahasan sebelumnya kita murojaah secara ringkas. Di pembahasan sebelumnya, kalimat riya ini secara asal maknanya adalah memperlihatkan. Secara asal, secara harfiah, kalau kita buka kamus, maka riya ini maknanya adalah memperlihatkan. Memperlihatkan. Jadi apapun yang kita perlihatkan, kita punya baju baru, lalu kita perlihatkan kepada orang lain, maka ini meriakkan dari sisi bahasa. Adapun yang kita bahas, maka makna riya di sini adalah memperlihatkan amal soleh kepada orang lain agar mendapatkan pujian, sanjungan atau pengakuan. Dan riya hukumnya adalah dosa besar. Riya sekalipun dalam hadis Nabi katakan sebagai syirik kecil, bukan berarti sama dengan dosa kecil. Tapi hukumnya adalah tetap dosa besar. Hukumnya adalah dosa besar. Ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya dengan istilah syirik, syirik kecil. Maka syirik kecil itu bukan dosa kecil, tetapi adalah hukumnya dosa besar. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya riya adalah dosa besar, hadis tentang ancaman orang-orang yang riya terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Maka orang-orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka adalah 3 golongan orang yang melakukan amal soleh yang luar biasa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan 3 golongan yang melakukan amal soleh yang luar biasa. Yang pertama adalah berjihad, yang kedua adalah menuntut ilmu agama, yang ketiga adalah bersedekah. Namun ketika dia beramal salih ini, maka tujuannya adalah riya, agar mereka ketika berjihad dikatakan sebagai orang yang pemberani. Ketika mereka belajar menuntut ilmu, tujuannya adalah agar disebut sebagai orang alim. Kemudian yang ketiga, ketika dia bersedekah, maka tujuannya agar dia dipuji sebagai orang yang dermawan. Maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga riya ini adalah dosa besar. Karena ciri dari dosa besar adalah ada ancaman yang khusus di neraka. Ketika dia diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kemudian kita juga membahas tentang amalan yang tercampur dengan riya. Amalan yang tercampur dengan riya. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, riya sejak awal. Riya sejak awal. Jadi perlu kita pahami, riya ini dikatakan sebagai syirik kecil ketika dia beramal memang karena Allah tapi bercampur dengan riya. Maka ini syirik kecil. Riya itu menjadi syirik besar
Kalau memang ketika dia beramal soleh, niatnya murni riya, tidak ada sedikit pun karena Allah, maka ini adalah ciri orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia murni ketika dia sholat, malas-malasan karena tujuannya hanya riya. Tidak sedikit pun di hati mereka keinginan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena memang orang munafik di sini adalah mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman dalam rangka mengelabui saja. Sehingga ketika mereka sholat, maka sedikit pun tidak ada tujuan mereka karena Allah, murni ingin riya saja. Sehingga kalau seandainya mereka sholat murni riya saja, tidak sedikit pun karena Allah, maka ini masuknya adalah syirik besar. Yang syirik kecil yang kita jelaskan di sini adalah dia memang karena Allah, tapi tidak murni hanya untuk Allah dan bercampur dengan riya. Maka ini dikatakan syirik kecil, tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tetapi tetap hukumnya adalah dosa besar. Nah, bentuk yang pertama dari amalan yang tercampur riya adalah memang dari awal dia riya. Dalam artian dia ini memang untuk Allah juga mengerjakannya, tetapi tidak memurnikan. Ada niat tercampur dengan riyanya, ingin dilihat oleh orang lain agar dia mendapatkan pengakuan atau sanjungan. Maka kalau seandainya dari awal sudah dia berniat ingin dilihat, ya, bercampur niatnya karena Allah dan juga karena manusia ingin riya, seperti sholat, nah maka sholatnya tadi apa? Menjadi tidak berpahala sama sekali. Dia tidak berpahala sama sekali, bahkan orang tersebut mendapatkan dosa besar. Ketika tadi dia sholat dari awal sudah niatnya riya, memang karena Allah, ada di hatinya karena Allah, tapi tidak memurnikan untuk Allah, bercampur juga dengan riya, maka amalnya menjadi terhapuskan, kemudian dia mendapatkan dosa besar. Lalu bagaimana amalannya ini tercampur riyanya di tengah amalan? Ketika dia beramal bukan dari awal, tapi tercampur niat riyanya di tengah amal. Misalnya dia sholat maghrib 3 rakaat, rakaat pertama ikhlas, kedua ikhlas, rakaat ketiga enggak ikhlas, tidak murni untuk Allah tapi bercampur dengan riyanya. Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika muncul riya di tengah amal, dia berhasil mengusirnya, berhasil melawannya, ya. Kemungkinan kedua, maka ketika ada muncul riya di tengah amal, dia menikmati riya tersebut, dia tidak lawan sampai selesai dari ibadah tersebut. Kemungkinan pertama tadi adalah ketika dia berusaha untuk menghilangkan riyanya ketika di tengah amalnya. Maka contoh seperti ibadah haji. Seperti ibadah haji. Hari pertama, hari kedua ikhlas karena Allah. Hari terakhir tercampur riya. Karena apalagi haji ini adalah amalan yang besar. Banyak mengeluarkan tenaga, banyak mengeluarkan duit. Sehingga terkadang handak banar betetampai. Kada tahan lagi handak banar betetampai. Maka ini bahaya. Bisa menghilangkan amal soleh yang dia kerjakan luar biasa. Uyuh banar, duit banyak habis. Apalagi misalnya sudah ratusan juta mengeluarkan. Nah, maka bagaimana ketika di awal-awal dia ikhlas, kemudian di tengah hajinya, maka tercampur riya. Maka kalau seandainya dia melawan dan berhasil, maka dia selamat, bahkan dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena berhasil mengalahkan dirinya agar jangan sampai riya. Lalu bagaimana di tengah amalnya, dia berusaha mengusirnya namun tidak mampu. Sulit, merasa kesulitan, tidak bisa mengusir riya ini, maka dia tetap mendapatkan pahala karena sudah berusaha. Karena apa? Sudah berusaha. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid syarah dari kitab Tauhid. Jadi ketika munculnya di tengah amal, maka yang penting dia berusaha
untuk mengusirnya. Kalau dia berhasil, alhamdulillah, bahkan dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya sudah dia berusaha namun tidak berhasil, maka ini dia tetap mendapatkan pahalanya karena dia sudah berusaha. Kemudian, ini kan tadi ketika dia berusaha. Lalu bagaimana di tengah amalnya dia tidak berusaha, dia menikmati riyanya. Nah, ketika sholat, di tengah sholat muncul riya, dia tidak berusaha untuk melawannya. Tetapi dia membiarkan dan menikmati sampai selesai ibadahnya. Maka ini juga Ibnu Rajab menyebutkan ada dua pendapat mengenai hukum seperti ini. Artinya kita harus paham masalahnya, munculnya riya di tengah amal. Kemudian dia menikmati dan tidak melawannya sampai selesai. Maka ini ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama pendapat dari Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Al-Hasan Al-Basri. Imam Ahmad dan At-Tabari yang dinukil oleh Imam Al-Hasanil Basri. Bahwasanya orang yang membiarkan riyanya di tengah amal soleh tadi sampai selesai tetap mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena yang menjadi patokan adalah niat awal. Niat awalnya ikhlas. Jadi kata dua imam ini, Imam Ahmad dan At-Tabari, bahwasanya amal yang muncul di tengahnya riya, lalu dia tidak lawan, maka kata mereka tetap berpahala, tidak hilang. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah awalnya, yaitu dia ikhlas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini tergantung jenis amalannya. Tergantung jenis amalnya. Kalau amal tersebut merupakan satu kesatuan itu seperti sholat, maka rakaat keempat itu berkaitan dengan rakaat yang pertama. Kalau di rakaat keempat dia batal, otomatis rakaat yang pertama juga batal. Itu namanya ibadah satu kesatuan, satu paket. Nah, maka kalau ibadah tadi satu kesatuan, satu paket, ketika di tengah amal ada riyanya, di rakaat terakhir misalnya riya, dan dia tidak berusaha untuk mengusirnya, melawannya, dia nikmati. Kalau ibadahnya tadi satu kesatuan, maka apa? Pahalanya menjadi terhapuskan. Pahalanya menjadi terhapuskan, dia tidak berpahala. Nah, kalau seandainya amalnya tadi bukan satu kesatuan, seperti sedekah. Misal, dia punya duit 100.000, yang dia bagi kepada dua orang, 50.000 untuk yang pertama, 50.000 untuk yang kedua. Maka 50 yang pertama ini dia ikhlas, maka 50.000 yang kedua ini dia riya. Maka yang tidak berpahala cuma riyanya saja. Adapun 50.000 yang pertama ikhlas, maka dia dapat pahala. Karena ibadah sedekah adalah termasuk ibadah yang bukan satu kesatuan. Ketika dia memberi yang pertama tadi dia ikhlas, maka dia dapat pahala. Sedangkan 50.000 yang kedua yang tidak ikhlas riya, maka tidak berpahala. Jadi yang dilihat adalah jenis amalnya. Kalau amalnya ini satu kesatuan seperti haji, ya, maka kalau seandainya dia wukuf, tapi dia tidak melaksanakan tawaf ifadah, itu kan rukun, maka dia tidak sah hajinya. Kalau seandainya ketika wukuf dia ikhlas karena Allah, tapi ketika tawaf ifadah dia riya, ini kan ini adalah jenis ibadah yang satu kesatuan. Maka berarti apa? Menjadi batal pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus lebih hati-hati tatkala kita beramal saleh, kita berusaha, kalau di tengah amal saleh muncul riya, maka kita lawan, jangan dibiarkan. Kita khawatir kalau seandainya kita menikmati kemudian dibiarkan, maka dengan pendapat yang kedua tadi, maka kalau seandainya amal itu satu kesatuan, walaupun riyanya di akhir, maka menjadi batal pahalanya, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada kita harus berhati-hati, sekalipun itu muncul di tengahnya, maka kita berusaha untuk melawan. Kemudian yang ketiga
amalan ini muncul riyanya setelah selesai. Nah, kalau tadi kan dari awal, yang kedua di tengah amal, yang ketiga riyanya muncul sudah selesai kita mengerjakan ibadah tersebut. Misalnya kita sudah sholat maghrib tadi, lalu kita bercerita. Nah, cerita ini berarti kan memperdengarkan, ya, sum'ah namanya. Kita memperdengarkan seseorang dengan kita telah melakukan amal soleh dengan niat agar dia memuji kita. Maka ini namanya apa? Berarti melakukan riya atau melakukan sum'ah setelah amal soleh tersebut telah dikerjakan. Nah, maka berkaitan dengan ini terkadang riya ini muncul sehingga merusak amal soleh padahal sudah telah dikerjakan. Maka pada dasarnya seseorang itu ia tahu apakah ketika dia beramal riya, ujubkah atau sum'ah. Akan tetapi ketika dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, terkadang amal ini sudah dikerjakan tapi kita ingin sekali menceritakannya. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya perasaan ingin diakui, apalagi kita ceritakan setelah kita melakukan amal soleh yang besar, lalu ingin diakui, maka kita akan menceritakan. Tujuannya apa? Agar kita diakui sebagai orang yang ahli ibadah misalnya, atau diakui seseorang yang misalnya melakukan amal soleh yang banyak, ya. Maka ini disebut dengan syahwat yang tersembunyi ketika kita ingin diakui. Maka ini biasanya terjadi setelah dia melakukan amal soleh, lalu kita ingin bercerita. Makanya syaitan itu dia tidak pernah putus asa untuk menghilangkan pahala-pahala yang kita dapatkan dari ibadah yang telah kita kerjakan. Jadi kita ini sudah banyak beramal soleh. Lalu dia punya cara bagaimana amal soleh yang telah kita kerjakan menjadi hilang. Ini tipu daya atau langkah dari syaitan. Maka dia tidak peduli kita beramal soleh bagaimanapun. Maka dia bisa menghilangkan pahala kita dengan tadi kita menceritakan amal soleh tersebut dengan tujuan untuk dipuji dan disanjung. Maka riya jenis ini disebut juga dengan istilah sum'ah, memperdengarkan. Kita menceritakan, tujuannya apa? Agar orang lain mendengar kemudian dia memuji kita. Nah, lalu bagaimana amalan tersebut? Apakah hilang ataukah tetap ada? Maka ulama juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama adalah amalannya tetap berpahala. Jadi setelah selesai, lalu dia ceritakan, aku tadi begini-begini. Dia kisahkan. Tujuannya adalah agar dia dipuji. Maka amalannya tetap berpahala, tidak hilang, tetapi dia berdosa karena menceritakan. Tujuannya apa? Untuk dipuji. Ya. Maka dia berdosa karena riyaknya tadi. Maka dia berdosa karena batu tampai tadi sudah selesai dia kerjakan, kemudian dia ceritakan, dia mensum'ahkan, memperdengarkan kepada orang lain. Maka amal solehnya yang telah dia kerjakan tetap berpahala, namun sum'ahnya tadi, bercerita tadi, memperdengarkan tadi agar dia dipuji, itu menjadi dosa. Jadi tetap berpahala, kada hilang, kemudian dia berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan amalan yang telah dia lakukan gugur, hilang, walaupun sudah dikerjakan secara ikhlas. Kenapa? Karena sum'ah yang dilakukan di kemudian hari. Dia menceritakannya, memperdengarkan kepada orang lain dengan maksud ingin dipuji dan disanjung. Nah, Ibnul Qayyim condong kepada pendapat yang kedua. Apa tadi? Hilang pahalanya. Sekalipun dia telah mengerjakannya ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap pamer dengan amalan yang telah kita kerjakan. Sangat khawatir ternyata sudah kita kerjakan ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi karena kita memperdengarkan kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji, disanjung, diakui, maka kata Ibnu Qayyim beliau berpendapat bahwa gugur pahalanya. Maka ini yang harus kita waspada terhadap riya seperti ini. Kemudian para ikhwas sekalian,
bertobat dari riya, tentang hukum bertobat dari riya. Jika seseorang bertobat dari riya, apakah pahalanya yang telah gugur, yang hilang tadi bisa kembali ketika dia bertobat? Jadi dulu dia sering riya, ya, ketika beramal soleh. Otomatis kan amal-amal yang ada riyanya maka menjadi hilang. Lalu ketika dia bertobat dengan sebenar-benar taubat, apakah pahala yang riya yang dulunya hilang menjadi kembali? Nah, menjadi apa? Kembali. Maka ini ada dua pendapat lagi dari para ulama. Pendapat yang pertama, walaupun dia bertaubat, tidak akan mendapatkan kembali pahalanya, ya tetap hilang. Karena riya dan sum'ah yang dia telah lakukan. Pendapat yang kedua, seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari riyanya, maka bisa mendapatkan kembali pahalanya. Maka tentu pendapat yang kedua ini yang paling kita harapkan. Ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah, semoga pahala yang dulunya hilang gara-gara riya, maka itu kembali kepadanya. Ini sebagaimana pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Maka ini bisa kembali. Di antara dalilnya adalah tentang amalan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masih dalam keadaan kafir. Seperti kisah dari Hakim bin Hizam. Ada sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Dia mengeluhkan kepada Rasul, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sedekah dan pembebasan budak dan silaturahim atau amal baik yang lainnya yang pernah aku lakukan zaman jahiliyah?" Berarti sahabat ini bertanya, ketika saya belum muslim, masih kafir, beliau melakukan amal soleh, kebaikan. Seperti tadi bersedekah, membebaskan budak, silaturahim, dan yang lainnya. Kemudian beliau masuk Islam, berhijrah, bertaubat. Apakah amal soleh yang dulunya Sidin kerjakan di waktu masih dalam keadaan kafir menjadi berpahala ketika beliau bertaubat dan berhijrah? Nah, maka Nabi SAW menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Engkau masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dulu. Jadi ketika dia masih kafir, banyak. Jadi ini diantara keutamaan orang yang mu'allaf. Jadi ketika dia dulunya masih dalam keadaan kafir, ternyata banyak bersedekah. Ini kan masih kafir nih. Syarat diterima amal, syarat Allah beri ganjaran pahala di akhirat ketika seseorang ini beramal soleh dalam keadaan muslim. Maka Allah berikan pahala pada hari kiamat. Maka Allah berikan ganjaran. Maka dia bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beramal, misalnya berpuasa, ya, padahal dia kafir, maka tidak dibalas sebagai menjadi pahala. Tetapi kalau dia masuk Islam, maka amal-amal soleh yang dulu dia kerjakan dalam keadaan kafir menjadi apa? Berpahala. Syaratnya apa? Ketika dia bertaubat, berhijrah dengan masuk Islam. Maka ini kan orang kafir yang dulunya beramal soleh. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia muslim secara asal, lalu dia melakukan riya, kemudian dia bertaubat, maka amal soleh yang dulu dia kerjakan kemudian gugur akan kembali karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harapannya adalah ketika seseorang itu dulunya riya atau amal soleh atau amalan yang lain yang menggugurkan pahala, seperti meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka itu menggugurkan seluruh amalan pada hari itu. Nah, misalnya ada orang baik, berkekawanan baik, tujuan mentraktir macam-macam, tetapi yang ada sembahyang, termasuk sembahyang sholat asar. Maka kata Rasulullah SAW, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang tidak sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Kata sebagian para ulama, yang terhapusnya bukan semuanya, bukan, tetapi amalan pada hari itu. Di pagi harinya dia berbakti kepada orang tua, waktu duhanya dia memberikan sedekah, zuhurnya misalnya sholat zuhur, tapi asar ada sembahyang, maka pada hari itu amalnya menjadi hilang. Tetapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat diharapkan akan kembali kepada orang tersebut. Sebagaimana dalil dari hadis ini. Intinya adalah
tetap kita berhati-hati terhadap penyakit ria yang misalnya dulunya kita pernah ria atau melakukan amalan yang menggugurkan pahala kita, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas taubat. Semoga pahala yang dulunya hilang menjadi kembali kepada kita. Kemudian para ikhwas sekalian, perkara yang dikira riya padahal bukan riya, seperti menampakkan amal soleh agar dicontoh, itu bukan riya. Menampakkan amal soleh yang tujuannya agar dicontoh. Jadi tujuannya agar yang lain pun beramal soleh. Tujuannya bukan mencari pujian dari yang dia tampakkan. Seperti misalnya seorang ustadz, seorang guru di hadapan santri-santrinya mencontohkan untuk sholat ba'diyah. Maka dia sholat di hadapan para muridnya agar mereka mengikuti. Atau misalnya seorang ayah menampakkan sedekah di hadapan anak-anaknya. Tujuannya agar mereka mengikuti. Maka ini bukan riya. Tapi tetap harus hati-hati, harus bisa menjaga hatinya. Maka kalau dia bisa menjaga hatinya dan ada maslahat untuk menampakkan, maka silahkan. Ada dia menjadi sosok yang dicontoh. Entah dia sebagai seorang ustadz di hadapan para santrinya, di hadapan para jamaah. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengajak untuk bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, seseorang menampakkan berdahulu untuk bersedekah. Ketika ketika orang ini dilihat, pertama kali bersedekah, yang lain mengikuti. Yang lain apa? Mengikuti. Maka Nabi memuji orang tersebut. Karena dialah bersedekah pertama kali, kemudian dia dilihat oleh orang lain, kemudian yang lain mencontoh, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana mereka juga beramal karena dia. Maka ini tidaklah dinamakan dengan dia, menampakkan amal soleh agar dicontoh. Kemudian juga tidaklah termasuk riya seseorang yang terpacu beramal karena melihat orang lain. Misalnya ketika salat sunnah di masjid, terkadang kita qoler benar sembahyang sunnah, tetapi ketika kita berjamaah melihat kawan salat sunnah, lalu kita termotivasi untuk salat sunnah, maka ini tidak dikatakan sebagai riya. Kemudian cara menghindarkan diri dari penyakit riya, tentu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menyerahkan segala urusan, segala perkara kepada Allah, termasuk perkara dalam beribadah. Maka jangan sampai kita ini ternyata dalam ibadah ada hal-hal yang merusak pahalanya. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq was-sum'ah war-riya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran dan kefasikan dan kedurhakaan dan kemunafikan dan sifat sum'ah dan riya. Kalau sum'ah itu tujuan dia beramal untuk didengar. Biasanya berkaitan dengan amalan lisan. Dia baca Quran tujuannya agar orang lain mendengar, maka namanya sum'ah. Kemudian riya ini berkaitan dengan penglihatan. Ketika dia beramal dengan amalan yang secara zahir nampak kelihatan, tujuannya agar dilihat, maka namanya riya. Dan sum'ah ini termasuk kategori riya juga. Kemudian di antara cara untuk menghilangkan penyakit riya adalah melatih diri untuk menyembunyikan amalan. Jadi berusaha menyembunyikan amalan. Terlebih adalah amalan sunnah. Makanya kenapa paling afdal untuk sholat sunnah dikerjakan di dalam rumah? Karena orang tidak tahu, lebih ikhlas mengerjakannya. Maka kita berusaha untuk melatih amal soleh dengan mengerjakannya secara sembunyi. Makanya di antara hadis yang sahih berkaitan dengan menyembunyikan amal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan amal soleh secara tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Kemudian di antara cara kita terhindar dari penyakit riya ini adalah dengan merenungkan tentang nasib orang yang riya di dunia dan di akhirat.
Sejatinya orang yang riya itu di dunia, dia menggantungkan kebahagiaannya, kepuasan hatinya kepada makhluk. Makanya dia ingin dipuji dalam ibadahnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa aslur riya hubbul mahmadah. Asal dari riya itu apa? Dia suka pujian. Dia suka pujian. Maka hati-hati terhadap pujian. Kalau kita suka dengan pujian, kita khawatir ketika beramal tujuannya agar dipuji. Jadi asal dari riya itu adalah suka pujian. Ya. Makanya kalau kita dipuji, bagaimana kita kada ta'ambung, kada merasa ta'ambung dengan pujian, pian harus ingat keburukan-keburukan yang pasti pian tahu apa saja keburukan yang ada pada diri pian. Entah kelalaian dalam ibadah sholat, entah misalnya lisan kita kada kau dijaga, pasti kita tahu tentang keburukan-keburukan yang kita miliki. Ketika ada yang memuji, dia kada tahu bahwasanya keburukan saya banyak, yang nampak cuma yang baik saja. Maka pian ingat di diri pian banyak keburukan-keburukan yang pasti pian tahu sendiri. Entah misalnya saya lalai terhadap istri saya lalai terhadap anak saya, atau kalau salat saya kada khusyuk, kemudian sedikit baca Quran, sedikit berzikir, sedikit menolong dan seterusnya. Ketika ada yang memuji, agar jangan sampai kita suka dengan pujian, maka ingatlah bahwasanya keburukan-keburukan kita sangat banyak. Yang orang lihat cuma yang nampak dari kebaikan-kebaikan saja. Mereka tidak tahu saya di rumah bagaimana, dengan istri bagaimana, ketika sendirian bagaimana, mereka tidak tahu. Maka jangan sampai kita suka dengan pujian. Khawatir ternyata malah kita beramal soleh tujuannya agar dipuji. Kemudian juga merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat. Maka Allah akan bongkar segala yang dia sembunyikan dari hatinya seperti riya dalam amal solehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma tublas sarair." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, pada hari ditampakkan segala rahasia. Termasuk orang-orang yang riya, maka akan dibongkar pada hari kiamat. Maka dia pasti akan malu karena dibongkar di hadapan khalayak ramai. Kemudian di antara cara agar kita terhindarkan dari riya adalah dengan merenungkan bahwa amal yang bermanfaat ketika dikerjakan secara ikhlas. Dan amal ini adalah satu-satunya bekal hidup kita di kehidupan yang abadi alam akhirat. Kemudian sebelum alam akhirat, singgah dulu di alam kubur. Maka ini juga tergantung amalan masing-masing. Maka amalan yang bermanfaat tentu amalan yang dikerjakan secara ikhlas. Maka amalan apapun, sebanyak apapun pian mengerjakannya, penuh dengan perjuangan, uyuh, letih, macam-macam, tapi kada ikhlas maka tidak bermanfaat. Kemudian, baru sampai kepada dalil yang dibawakan oleh penulis. Maka dalil yang pertama tentang pembahasan riya ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kul. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kul, katakanlah. Apa yang harus dikatakan oleh Rasul? Sesungguhnya aku ini Rasul yang diperintahkan untuk mengatakan. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh aku ini hanya seorang manusia sama seperti kalian. Yang telah menerima wahyu bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya, termasuk riya. Maka dalam ayat ini Allah membuka dengan memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad menjelaskan tentang dirinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kalian tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Kalian sakit, Nabi Muhammad juga pernah sakit. Kemudian kalian buang hajat, Nabi Muhammad juga buang hajat. Kalian pernah pingsan, Nabi Muhammad juga pernah pingsan. Tetapi bedanya adalah
kalian tidak diberikan wahyu, Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain sisi kemanusiaan beliau sama seperti kalian, yaitu Nabi pun pernah lupa. Nabi pun pernah lupa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu law hadatsa fis sholati syai'un lanabba'tukum bih. Walakin innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh apabila ada sesuatu yang baru dalam sholat, pasti aku akan beritahukan kepada kalian. Ini berkaitan dengan ibadah-ibadah sholat. Akan tetapi aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Jadi Nabi pernah lupa dalam sholat. Yang asalnya sholatnya 4 rakaat, sidin gawi jadi 2. Namun lupanya Nabi menjelaskan tentang syariat. Bagaimana caranya orang yang lupa dalam jumlah sholat, apa yang dilakukan? Contohnya adalah Nabi SAW. Jadi lupanya beliau tidaklah menunjukkan aib, tapi menjelaskan berkaitan dengan syariat. Syariat bagaimana kalau orang itu lupa jumlah rakaat, maka ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka ingatkanlah aku jika aku lupa. Makanya ketika Nabi sholat ulun lupa zuhur atau asar, intinya sholat fardu 4 rakaat. Ketika Nabi sholatnya 2 rakaat, Nabi langsung berdiri, zikir kemudian berdiri. Ada sahabat yang menegur, ini sholat kosorkah Nabi? Ya. Lalu Nabi, ini bukan kosor. Ternyata Nabi apa? Lupa. Lalu Nabi langsung balik, kemudian sholat berjamaah kembali, menambah 2 rakaat, kemudian baru sujud sahwi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya walaupun Nabi pernah lupa dalam sholat, tetapi dalam rangka apa? Menjelaskan syariat, bukan aib dan kekurangan, sehingga menjadi menjadi senjata bagi orang kafir misalnya ketika menuduh Nabi juga lupa. Namun lupanya Nabi bukanlah suatu kekurangan, tapi dalam rangka menjelaskan syariat. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga manusia biasa sama seperti kita, makan, minum, tidur, pernah sakit dan seterusnya. Tetapi tadi beliau berbeda dengan kita, beliau mulia karena Allah berikan wahyu kepada beliau. Nah, poinnya adalah dalam ayat ini berkaitan dengan riya, maka sesungguhnya sesembahan manusia satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maka ketika beribadah, murnikanlah ibadah tersebut hanya untuk Allah. Jangan sampai sedikit pun ada niatan tujuannya misal untuk Allah, tapi juga untuk makhluk. Seperti penyakit riya ini. Kemudian juga di sini Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah melakukan kesyirikan terhadap Rabbmu kepada seorang pun. Dalam amalan apapun kepada seorang pun, maka tidak boleh. Jadi sisi pendalilan pada ayat yang pertama ini adalah, dalil yang pertama ini adalah bahwasanya ketika seseorang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka beramal solehlah dan tidaklah dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Tuhannya kepada seorang pun. Termasuk tadi ketika dia beribadah karena Allah dan juga karena makhluk. Ingin dipuji, maka janganlah dia melakukan demikian kalau benar-benar dia ingin mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua ini berupa hadis. Jadi kalau kita perhatikan kitab tauhid ini dipenuhi dengan dalil, bab dalil. Maka yang pertama tentu disebutkan ayatnya, kemudian baru hadisnya. Kemudian terkadang membawakan perkataan para salafus saleh, kemudian baru kesimpulannya. Jadi ini sistematis ya. Dalil yang kedua berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah secara marfu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Qala Allah tabaraka wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti namanya hadis qudsi. Ketika Rasulullah mengatakan Allah berfirman, berarti namanya hadis qudsi.
Ana agna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Beda dengan makhluk. Makhluk ini beda dengan makhluk seperti manusia. Bahkan binatang sekalipun. Yang mana manusia ini adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Makanya seseorang yang hebat itu, entah hebat dalam menjaga negara, hebat dalam memerintah, hebat dalam punya perusahaan, pasti ada partner yang dia ajak untuk bergabung sehingga sukses. Tidak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Karena kalau punya sekutu atau partner, pasti berhajat kepada sekutu tersebut. Maka Allah tidak berhajat kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Jadi Allah tidak berhajat kepada amalannya. Allah tidak menerima amalan tersebut. Maka di sini Allah menegaskan bahwasanya seseorang yang beramal soleh namun melakukan kesyirikan di dalamnya dengan juga tadi dia berhajat kepada orang lain atau dia melakukan tandingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meninggalkannya dan juga meninggalkan sekutunya. Maka beramal yang dimaksud dalam hadis ini adalah amalan secara umum. Maka entah amalan dari sisi lisan, baca Quran, kemudian berzikir, ya azan dan seterusnya, maka jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya. Syirik kecilkah terlebih syirik besar. Maka jangan sampai demikian, Allah akan menyia-nyiakan amalan yang dia lakukan. Kemudian atau amalan yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh, gerakan dalam tubuh seperti salat. Atau amalan yang berkaitan dengan harta, zakat, nafkah, sedekah, dan seterusnya. Maka semuanya wajib ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan makhluk. Seperti berbakti kepada orang tua, kemudian menafkahi keluarganya, berbuat baik kepada istri, dan seterusnya, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya ini juga berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Qalu bala qala asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi, rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, diangkat atau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, maukah aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal ini gelarnya Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal. Maknanya adalah mamsuhul ainil yumna, yang picak mata kanannya, yang dihapuskan atau picak mata kanannya. Al-Masih Ad-Dajjal yang picak mata kanannya. Jadi Dajjal itu bukan mata satu di tengah, bukan. Matanya dua, satu picak. Terkadang ada orang menggambarkan Dajjal itu mata cuma satu dan di tengah. Itu salah. Dia manusia, tetapi dan matanya dua, namun mata kanannya picak. Jadi bukan satu aja di tengah ada, tetapi dia matanya dua, tapi kanannya picak. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa innahu laisa bi'awar wa inna dajjal a'warul aini al-yumna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia Allah tidaklah yang picak. Sesungguhnya Dajjal adalah seseorang yang picak mata kanannya. Jadi kadang kita melihat ini Dajjal jar, mata cuma satu, letaknya di tengah sini. Padahal dia matanya dua, tetapi kanannya picak. Nah itu Dajjal. Jadi Nabi mengkhawatirkan dan Nabi ucapkan ini di hadapan para sahabat. Padahal para sahabat Nabi ini imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi Nabi tetap khawatir terhadap sesuatu ini
yang Nabi lebih khawatirkan daripada munculnya Dajjal. Kemudian para sahabat bertanya, kan tadi Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian daripada apa? Dajjal. Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasul. Maka Nabi menjawab, apa yang Nabi khawatirkan daripada Dajjal? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, sehingga di antara nama riya adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu Nabi menjelaskan, syirik tersembunyi adalah seseorang yang mengerjakan salat dan dia memperbagus salatnya sebab ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Nah, berarti dia memperbagus salatnya bukan karena Allah, karena dia melihat seseorang yang datang. Biasanya ada yang datang ini yang dia hormati, makanya dia memperbagus salatnya. Tiba-tiba masuk calon mintu hasidin. Nah, ini diincar mana anak sidin nih. Lalu masuk calon mintu ha tadi. Akhirnya sidin bagusakan. Maka ini dinamakan dengan syirik yang tersembunyi yang Nabi lebih khawatirkan daripada apa? Dajjal. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari sahabat yang lain Mahmud bin Labib, Nabi juga menyebutkan tentang riya ini nama yang lain dengan istilah syirkus sarair, syirik secara rahasia, syirik rahasia. Lalu Nabi mencontohkan sama seperti ini, yaitu dia sholat, lalu dia memperbagus sholatnya dengan kesungguhan karena dia melihat ada yang memperhatikan. Maka di antara nama-nama riya adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, dan juga syirkus sarair, yaitu adalah syirik rahasia. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sebutkan syirkul asgor, syirik kecil. Jadi setidaknya ada 3 nama dari riya. Yang pertama dalam hadis ini adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Mahmud bin Labib dinamakan dengan syirkus sarair, syirik rahasia. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebut dengan syirkul asgor, syirik kecil. Ini menunjukkan bahwa penyakit riya adalah penyakit yang berbahaya karena memiliki nama-nama yang banyak. Sama kayak nama Allah namanya banyak, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pedang itu namanya banyak, ya. Menunjukkan itu tentang keutamaan pedang, tentang kehebatan dari sebuah pedang, atau menunjukkan sesuatu yang buruk seperti riya, memiliki banyak nama sehingga harus sangat diwaspadai. Nah, di sini Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahkan bahwa yang paling beliau khawatirkan adalah syirik tersembunyi ini dibandingkan dengan munculnya Dajjal. Ada 2 alasan yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama, kenapa Nabi lebih khawatirkan riya ini dibandingkan dengan Dajjal? Padahal Dajjal ini Allah berikan dia kekuasaan dengan izin Allah. Seperti misalnya Dajjal minta turun hujan. Mengharap benarnya nih. Kemudian ketika dia berpindah secepat angin, luar biasa. Dia bisa menciptakan surga versi dia dan neraka versi dia. Orang beriman pasti tahu akan memilih nerakanya dia. Karena nerakanya surga adalah nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Ini luar biasa hebatnya Dajjal ini. Ya. Kemudian juga dia bisa menumbuhkan tanaman. Dia bisa memerintahkan tanaman agar tumbuh. Dia juga bisa dengan izin Allah menghidupkan orang mati. Harap mana Dajjal nih. Tapi ternyata yang Nabi lebih khawatirkan adalah syirik kecil, syirik tersembunyi ini, yaitu riya. Maka alasan pertama adalah karena Dajjal muncul sekali di akhir zaman. Sedangkan riya akan senantiasa muncul ketika kita ingin beribadah. Nah, mungkin kita dapat tetamu Dajjal, lawas lagi mungkin. Tetapi riya bisa jadi ulun sekarang ini bisa riya. Pian yang duduk bisa tiba-tiba riya. Maka setiap kita beramal pasti bisa ada kesempatan untuk riya. Maka ini yang Nabi lebih khawatirkan karena ketika ada riya maka dikhawatirkan amal tersebut menjadi hilang dan tidak berpahala, bahkan dosa besar terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dajjal muncul cuma sekali di akhir zaman, tapi riya muncul setiap saat. Kemudian alasan yang kedua, yang terfitnah dengan Dajjal orang kafir, musyrikin, kemudian orang-orang yang lemah imannya, berbeda dengan riya ini. Yang menghampirinya, yang terfitnah dengannya adalah orang-orang soleh.
Orang-orang yang secara nampak kelihatan dia sering beramal soleh. Nah, makanya ini Nabi khawatirkan terhadap para sahabatnya karena para sahabatnya adalah orang-orang soleh. Berbeda dengan Dajjal. Pengikutnya adalah orang kafir, orang musyrikin, kemudian orang-orang yang lemah imannya. Kemudian ulun ringkas ya supaya habis. Di antara contoh-contoh riya yang terselubung atau tersembunyi ya. Seperti seseorang menceritakan keburukan orang lain agar yang mendengarkan ini tahu bahwasanya dia sebaliknya. Misalnya ada orang yang dia sidin ini ahli tahajud misalnya. Lalu dia memperburukkan orang lain, ini jarang tahajud jar. Tujuannya apa? Agar dia disanjung sebagai orang yang tahajud. Ini sudah memburukkan orang, sudah gibah, kemudian dia menaikkan dirinya agar dikatakan ahli tahajud. Maka ini namanya adalah riya yang terselubung. Kemudian juga di antara contoh riya yang terselubung adalah dia memuji guru-gurunya. Dia puji gurunya, dia sanjung. Tujuannya apa? Dia muridnya pun mendapatkan imbasnya. Guru saya si fulan. Tujuan dia menceritakan, dia memuji gurunya. Tujuannya apa? Agar dia juga dipuji, terkena imbasnya karena dia adalah muridnya. Maka ini juga dinamakan dengan riya yang terselubung. Kemudian juga seperti contohnya adalah seseorang yang memamerkan kedekatannya dengan seorang ustadz. Alhamdulillah saya dekat dengan ustadz ini. Tujuannya apa? Agar dia dikatakan akrab dan patuh dengan ustadz tersebut. Dikatakan orang soleh karena dekat dengan ustadz. Ini tujuannya ketika dia ingin pamer. Maka ini juga termasuk riya yang terselubung. Ya. Kemudian kandungan dari bab ini yang pertama adalah tafsir ayatil kahfi, penjelasan tentang surah Al-Kahfi tadi bahwa kalau seseorang itu benar-benar ingin bertemu dengan Allah, maka beramal solehlah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun walaupun hanya riya. Kemudian yang kedua adalah al-amrul azim fi raddil amalis soleh idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Masalah yang sangat penting, yang sangat besar yaitu tertolaknya amal soleh apabila sesuatu memasukinya, sesuatu tadi tujuan selain Allah. Ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu amal soleh akan tertolak, kemudian bahkan berdosa besar ketika ternyata tujuannya tidak murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang ketiga, dzikrus sabab al-mujibi lidzalik wa huwa kamalul ghina. Hal itu disebabkan karena Allah adalah sesembahan yang sangat menolak perbuatan syirik karena sifat Allah apa? Kamalul ghina, sempurna, kemaha sempurna dari berhajat kepada orang lain. Ya. Sempurna dari berhajat kepada yang lain. Jadi karena Allah tidak perlu terhadap sekutu, Allah sempurna dengan zatnya, dengan kesendiriannya, maka Allah tidak perlu sekutu ketika seseorang beribadah tujuannya juga untuk Allah kemudian kepada sekutu tersebut. Jadi Allah itu maha cukup ya, maha kaya, tidak membutuhkan sekutu. Kemudian yang keempat, anna minal asbabi annahu ta'ala khairus syuraka. Sebab yang lain, kenapa tertolak amalan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal, sebab yang lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah sekutu yang terbaik. Dalam artian seseorang beramal saleh maka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sekutu yang lain. Kemudian yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi minar riya. Kandungan bab ini juga adalah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya daripada riya. Ini Nabi kepada para sahabat yang imannya luar biasa. Lalu bagaimana iman yang dibawa para sahabat seperti kita? Seharusnya kita lebih khawatir terjangkiti penyakit riya. Nah, maka tadi kita senantiasa berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita riya. Sayang amal soleh pian. Sudah pian bangun, pian istiqomahkan, berjuang susah payah, tapi riya sehingga terhapuskan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, annahu fassara dzalika bi annal mar'a yusalli lillah.
lakin yuzayyinuha lima yara min nadharir rajul ilaihi. Bahwasanya penjelasan tentang riya dengan menggunakan contoh sebagai berikut, yaitu seseorang melakukan salat karena Allah, kemudian dia memperindah salatnya karena ada orang lain yang memperhatikannya. Maka ini tadi dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Yang mana ternyata Nabi lebih khawatirkan ini dibandingkan dengan munculnya Dajjal dengan penuh kesaktian yang Allah izinkan kepada Dajjal tadi. Karena dikhawatirkan orang-orang saleh banyak tertimpa dengan penyakit riya ini. Kemudian juga kalau Dajjal cuma sekali aja muncul di akhir zaman, mungkin kita tidak pernah menemui. Tetapi riya selama kita beramal maka sangat bisa kita terjangkiti penyakit riya. Maka ini tentu kita harus waspada, jangan sampai ternyata kitalah yang menjadi orang yang sholat, beribadah yang lainnya, ternyata niatnya tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi, kemudian istiqomah terhadapnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima seluruh amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga Allah juga memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.